Jadi kurang lebih 20 tahun saya bergumul dengan banyak masalah, dengan banyak hal yang membuat hidup saya terkatung-katung lah, tidak nyaman, pikiran tidak pernah tenang, kurang sehat, pokoknya banyak lah yang saya alami selama saya tidak hidup dalam Kristus, kurang lebih 22 tahun. Saya setelah kembali, hidup saya makin tenang, makin nyaman, makin sehat, makin tentram, dan sangat bersuka cita. Sekalipun saya dalam kehidupan saya memiliki seorang suami, seorang penegak hukum yang mungkin dielukkan masyarakat atau dihormati, tetapi bukan itu yang menjadi keselamatan buat saya. Dulu ia pernah bersaksi dengan penuh keyakinan, mengucapkan kalimat syahadat, meninggalkan keyakinan lamanya, dan memulai hidup baru sebagai seorang mualaf selama 20 tahun. Semua terasa benar, semua terasa damai, setidaknya di awal. Namun waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul, pergumulan batin semakin dalam. Di tengah doa-doanya, di tengah pencariannya akan kebenaran, ia justru menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seseorang yang sudah begitu yakin justru memilih untuk kembali meninggalkan imannya? Ini bukan sekedar kisah tentang berpindah keyakinan, tapi tentang perjalanan hati, pencarian kebenaran, dan keputusan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Simak kisah selengkapnya, karena mungkin ini akan mengubah cara pandang kita juga. Dan mari kita sama-sama saksikan apa alasan-alasannya, apa penyebabnya, sehingga kembali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Ibu Suren Datumelo, di mana pada malam ini saya hadir di podcast Bapak Pendeta Rusli Monoarpa untuk menceritakan secara mendetail ketika saya hilang atau keluar dari agama saya. Saya awalnya Kristen, lahir, besar, bergereja di Gereja Toraja. Ketika saya dewasa, saya kuliah, saya mengenal seorang laki-laki yang begitu saya cintai, sehingga pada saat saya menikah, saya mengikuti agamanya dan saya meninggalkan Yesus. Seiring dengan berjalannya waktu, sekitar kurang lebih 22 tahun, saya terketuk pintu hati saya bahwa saya harus kembali seperti semula, karena apa yang saya lakukan selama ini itu adalah salah fatal akibatnya buat saya. Karena bukan cinta yang membuat saya selamat, bukan cinta yang membuat saya percaya kepada suami selama ini karena cinta. Tetapi dalam hati pikiran saya selalu bertanya, kira-kira apa yang saya lakukan yang terbaik sehingga saya boleh memulihkan diri saya sendiri. Karena kalau bukan dari diri saya, segala sesuatunya itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kurang lebih 20 tahun saya bergumul dengan banyak masalah, dengan banyak hal yang membuat hidup saya terkatung-katung lah, tidak nyaman, pikiran tidak pernah tenang, kurang sehat, pokoknya banyak lah yang saya alami selama saya tidak hidup dalam Kristus, kurang lebih 22 tahun. Saya setelah kembali, hidup saya makin tenang, makin nyaman, makin sehat, makin tentram, dan sangat bersuka cita. Sekalipun saya dalam kehidupan saya memiliki seorang suami, seorang penegak hukum yang mungkin dielukkan masyarakat atau dihormati, tetapi bukan itu yang menjadi keselamatan buat saya. Saya rela meninggalkan segala-galanya, meninggalkan suami, anak, dan kembali ke Kristus.
Dan puji Tuhan hari ini saya ada bersama dengan saudara-saudara seiman saya, boleh mendengarkan keluh kesah saya, perjalanan hidup saya setelah saya kembali menjadi seorang Kristen. Setelah saya kembali menjadi Kristen, saya berjemaat di salah satu gereja yang ada di Sulawesi Selatan, dan sampai hari ini saya beribadah di situ, dan banyak hal yang membuat saya tentram damai. Saya banyak belajar bagaimana menyembah yang benar, bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Yesus di dalam hidup kita. Dan Yesus itu adalah juru selamat saya. Selama ini saya terkadang bingung mau bagaimana dan bagaimana. Tetapi setelah saya kembali, hidup saya semakin romantis dengan Tuhan. Saya boleh memilih waktu sendiri, kapan saja saya mau beribadah bakti kepada Tuhan, saya lakukan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menegur. Pokoknya nyamanlah yang saya lakukan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Tuhan yang saya selama ini hilang. Tuhan memanggil saya kembali untuk kembali bersekutu manis dengan Tuhan yang selama ini saya hidup di dalam kegelapan. Dan puji Tuhan, saya sudah menjadi saksi Kristus. Saya sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Engkau buat dalam hidup saya terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Saya terlepas dari banyak hal, sehingga saya boleh memiliki suatu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Dalam Yesus, hidup saya semakin tenang. Haleluya. Amin. Ibu nggak kuat menceritakan ya, lagi sedih. Oke, saya mau tanya dulu nih Bu ya. Ibu waktu menikah dengan seseorang itu umur berapa? Saya menikah umur 21. 21. Dan Ibu memang aktif di jemaat tertentu ya di Sulawesi Selatan sana, atau gimana? Kehidupan kekristenan Ibu seperti apa? Bisa nggak diceritakan? Apa sudah CD atau belum? Semuanya sudah saya lakukan Pak. Dan Sudah saya lakukan? guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Saya pernah ajar saja sekolah minggu. Tapi Ibu kok begitu cepat jatuh cinta kepada orang yang tidak seiman dan kemudian memutuskan untuk mengikuti iman dari calon suami itu? Seperti apa Ibu ceritanya? Berapa lama pacaran gitu loh? Perjalanan cinta kami itu sekitar kurang lebih 4 tahun. Saya belajar dan belajar mendalami, tetapi ya itulah kenyataan hidup. Saya meninggalkan Kristus. Ketika Ibu sudah berjalan begitu jauh dari iman sebelumnya, apa yang paling Ibu rasakan? Banyak hal yang saya rasakan. Karena kalau saya mau cerita secara mendetail, full memory Pak. Jadi biarlah itu semua. Ya, apakah Ibu sudah waktu meninggalkan Tuhan Yesus lalu jadi mu'alaf, apakah Ibu aktif dalam kegiatan religius agama Islam? Tidak Pak. Tidak. Saya tidak Pak. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan apa, kajian-kajian. Cuma pernah waktu kami berada di Tidore, Maluku Utara, saya sempat belajar ngaji karena kebetulan saat itu ada kerusuhan. Jadi kalau Obek harus meninggalkan Tidore, kalau Acang harus tinggal di Tidore. Dan pada saat itu saya belajar ngaji, saya belajar, tapi tidak sampai tuntas. Jadi sempat belajar ngaji, lalu diajarkan oleh suami Ibu untuk sholat 5 waktu? Bukan suami saya mengajarkan saya sholat 5 waktu, tapi saya dipanggilkan ustaz. Oh, ada guru ngaji begitu ya, guru ngaji ustaz yang mengajarkan ngaji dan tentu tuntunan untuk sholat. Ibu sempat lakukan sholat
saya melakukan sholat, bahkan kalau ada kegiatan, karena kami musfidah di sana, saya berhijab pada saat ada Oh, acara. oke, berhijab ya. Nah, itu selama berapa lama Ibu ada di agama yang baru itu, dalam hal ini Islam? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ya. Di selama 20 tahun, apakah Ibu merasa ada damai begitu? Saya jujur, saya tidak bisa membohongi kata hati saya yang paling dalam. Terkadang saya rindu, sangat rindu dan sangat rindu. Cuman keadaan yang membuat saya tetap di area itu. Mungkin Ibu merasa baik-baik saja karena hidup Ibu terpenuhi ya, baik kebutuhan-kebutuhan jasmani terutama ya. Puji Tuhan, tercukupi. Terus Ibu menikah, lalu waktu menikah itu reaksi keluarga bagaimana, Bu? Kan beda sama menikah sama orang berbeda agama. Bagaimana reaksi keluarga? Begini, kalau saya ini sebenarnya 50% seberang, 50% Kristen. Jadi di dalam gejolak keluarga itu tidak terlalu mempermasalahkan sebenarnya. Karena ya, kalau kak saya itu keluarga 50-50, 50% Islam, 50% Kristen. Jadi ketika saya hilang, tidak terlalu dipermasalahkan bagi keluarga. Ya, karena ada keluarga yang Muslim ya. Ya. Apakah Ibu pernah merenungkan dalam kesendirian ya, lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah jalan yang Ibu tempuh itu adalah jalan yang benar? Adakah momen-momen seperti itu? Momen seperti itu pasti, saya pasti. Selalu bertanya dalam hati ya? Lalu saya punya kerinduan lah. Saya punya kerinduan, apalagi kalau saya pulang kampung, Pak, karena rumah orang tua itu berhadapan dengan gereja, Pak. Jadi pada saat hari Minggu saya akan di rumah dengan anak-anak, bapaknya semua. Ketika mereka nyanyikan lagu rohani ini, saya tidak bisa bohong kata hati saya. Saya sangat rindu dan sangat rindu. Apa sebetulnya pergumulan terdalam yang tidak pernah Ibu ceritakan kepada siapapun termasuk suami? Sebenarnya banyak hal Pak yang saya tidak perlu cerita karena saya takut, Pak. Saya jujur saya takut mengumbar karena itu kan aib. Belum tentu orang yang saya tempati curhat itu mau menerima. Mungkin pada saat di depan saya dan oh iya, ketika saya membelakang cerita lagi lain. Itu yang saya sangat jaga karena bagaimanapun suami itu adalah ayah dari anak-anak. Apapun itu, dia adalah ayah dari anak-anak. Dan saya pun juga ibu dari anak-anak. Jadi saya tidak pernah terlalu banyak cerita-cerita ini, enggak. Mari menjaga, saling menghormati karena anak-anak, bapak anak-anak itu kan saya sudah beda, Pak. Jadi saya tidak mau ketika saya sudah kembali, saya menjadi pencemooh. Itu penggosip, itu saya tidak mau. Jadi saya juga kan harus jaga. Ketika saya pindah, saya harus juga jaga iman saya. Oh ternyata di Kristen ini seperti inilah. Itulah yang saya jaga selama ini. Jadi orang tidak pernah tahu apa masalah saya sehingga begini, apa yang terjadi sehingga terjadi begini, itu tidak ada. Karena kalau saya tidak pernah cerita, Pak. Itu saya punya prinsip bahwa apapun itu dia adalah ayah anak-anak dan saya adalah ibu dari anak-anak dan saya juga sampai detik ini, Pak, saya dihidupi. Ibu, kapan pertama kali Ibu merasakan dorongan untuk kembali? Sebenarnya kalau yang itu, Pak, sudah lama. Tetapi kan butuh proses, Pak. Semua butuh proses. Mungkin saya harus mencari waktu yang tepat. Bagaimana. Dan saya juga, Pak, sekalipun itu dibilang saya sholat, saya berdoa Kristen karena saya nggak paham. Saya tidak paham. Saya sholat,
Tapi kan ada bacaan yang harus kita baca. Saya kan nggak begitu tahu semua, Pak. Jadi saya kalau berdoa itu saya berdoa dengan keyakinan yang saya anut sekarang. Hmm, Ya, iya, iya. Jadi kerinduan untuk balik itu udah lama ya, sudah cuma lama. pendam. Adakah Seperti adakah sesuatu peristiwa yang Ibu alami sebagai tanda, ini memang dari Tuhan untuk saya pulang? banyak sih yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya, Pak. Tetapi saya minta maaf, mungkin saya tidak bisa terlalu bercerita banyak tentang itu. Biarlah saya, dan itu bukan konsumsi publik, biarlah saya yang Pernahkah mengalami mujizat waktu Ibu berdoa, tetapi doanya kepada Tuhan Yesus waktu Ibu berada di agama itu? ada. Saya pernah, Pak, tidak bisa jalan. Saya sakit, kaki saya sebelah sakit. Jadi waktu itu saya belum sholat waktu itu. Kami masih di Parepare, Saya sakit, tidak bisa jalan. Bahkan dokter saya mau dioperasi, tapi saya tidak mau. Jadi ya waktu itu saya berdoa Kristen, itu yang saya lakukan. Sehingga saya dipertemukan ada seorang bapak, orang Banten, yang mijat saya sembuh. Puji Tuhan, saya sembuh. Didoakan? Iya, istrinya orang Ambon, bapak itu orang Banten. Oh, didoakan dalam nama Tuhan Yesus ya? Didoakan. Ya, berarti Ibu mengalami mujizat juga ya? Puji Tuhan. Terkadang juga kalau ketemu terkadang teman, apa? kalau saya ketemu teman pendeta apa, sekalipun saya Islam, biasa saya minta didoakan. Walaupun notabene Ibu masih ada di agama itu ya? Ya. Apakah suami tidak melarang? Mungkin andai suami saya melihat, pasti saya dilarang. Cuma kan tidak pernah dilihat karena beliau kan orang sibuk. Saya juga pernah datang ke rumah Ibu waktu di sana ya, dan berdoa. Dan waktu itu Ibu sudah balik atau belum ya? Saya lupa. Sudah menuju balik. Oh, sudah menuju OTW ya? Sudah OTW balik ya, pulang ya? Iya. Ya, saya datang ke rumah Ibu waktu itu ya. Ibu Suren, saat Ibu akhirnya berkata saya mau kembali, bagaimana reaksi daripada suami atau orang-orang di sekitar Ibu? Gimana ya? Bisa diceritakan? Adakah mungkin Ibu punya perasaan takut atau lega atau bagaimana? Kalau dibilang saya takut. Hmm. Kalau dibilang ini, saya banyak hal lah, Pak. Banyak hal. Tetapi bapaknya kan bukan orang-orang ini, dia banyak diam juga orangnya. Terutama buat anak-anak saya, Pak. Saya takut. Saya takut dengan anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang lagi stay di live chat atau yang sedang menyimak, Bapak Ibu bisa masuk untuk bertanya langsung kepada Ibu Suren. Dan memang Ibu Suren waktu menikah umur 21 tahun, dan beliau ini aktif di gereja, tapi pengakuannya beliau tidak begitu mengerti tentang iman Kristen ya. Dia pikir mungkin agama sama aja ya Bu ya. Ibu pikir mungkin agama sama aja. Jadi ketika ketemu orang yang beda iman, ya Ibu mau aja meninggalkan Tuhan Yesus ya. Waktu Ibu mau memutuskan untuk mau kembali, apakah ada tekanan dari sebuah keputusan itu? Tidak ada. Tidak ada, murni dari hati saya yang paling dalam. Tapi waktu Ibu sudah memutuskan, tapi ini kan 20 tahun ya berumah tangga, dan Ibu ada dalam iman yang Islam waktu itu ya. Nah, waktu Ibu bilang aku mau kembali, bagaimana perasaan itu Bu? Perasaan Ibu? Saya itu jujur, saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa saya akan kembali, tidak. Saya mengalir, Pak. Saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau mau, saya bilang Tuhan, saya percaya Engkau juru selamat saya. Jadi kalau saya begini-begini terus Tuhan, nantinya saya meninggal, saya masuk neraka.
Berarti kesadaran ibu itu sejak di tahun pertama ibu tinggalkan Tuhan Yesus, itu udah terganggu ya dengan, ketidakpastian untuk masuk surga ya? Betul. Tapi waktu di Kristen ibu tahu bahwa jalan satu-satunya menuju surga itu hanya melalui Yesus? Saya tahu. Ya. Cuma karena mungkin perasaan cinta yang lebih dominan ya? Haleluya. Cinta saya jujur bahwa karena cinta, Oke. bukan yang lain-lain, karena saya menikah waktu itu juga bapaknya belum apa-apa, belum, nanti kami sama-sama baru dia jadi CPNS, nanti anak kedua baru. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada narasumber atau memberikan penguatan, silakan masuk. Link sudah ada di live chat, bisa Bapak Ibu langsung klik, langsung terhubung dengan kami. Ibu Suren, kalau Ibu mau berbicara kepada teman-teman yang waktu itu mungkin agak kesal juga, Ibu meninggalkan iman Kristen, kalau malam ini mereka sempat nonton ini atau nanti video ini satu saat mereka nonton, apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan kepada mereka? Saya mengucapkan banyak terima kasih buat mereka, dan apapun kata mereka saya siap menerima dengan segala konsekuensi yang ada. Dan ketika Ibu sudah memutuskan untuk kembali dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana sikap gereja? Saya juga tidak tahu persis, Pak, karena kita kan cuma datang gereja, pulang. Tidak pernah A, B, C, tidak. Kita hanya datang duduk, pulang. Beda waktu saya dulu masih di gereja Toraja, kita tetap aktif. Kalau setelah saya sekarang yang saya tempati sekarang kan tidak ada. Kita juga bukan pengerja, anggota jemaat biasa aja. Jadi tapi Ibu belum terdaftar di gereja tertentu? Belum. Oh, harusnya sudah terdaftar sehingga gereja bisa melakukan pengembalaan secara terus-menerus biar iman Kristen Ibu itu makin mantap. Apa tidak ada kerinduan seperti itu untuk didatangi oleh hamba Tuhan dari gereja tertentu, atau Ibu mungkin belajar pendalaman Alkitab? Saya punya kerinduan. Oke, jadi malam ini kalau ada pelayan-pelayan Tuhan di sekitar Ibu ini atau yang mengenal Ibu ini, silakan datangi Ibu ini untuk mungkin bisa melakukan ya pembelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, biar Ibu ini makin mantap di dalam iman Kristen dan bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, saudara-saudara yang sedang mengikuti tayangan ini, jika Anda pernah merasa jauh dari Tuhan dan ingin kembali, tulis di kolom komentar, saya ingin pulang. Saudara bisa tulis di live chat, saya ingin pulang. Dan jika kesaksian ini menguatkan Bapak Ibu, tulis juga masih ada harapan. Sebab Tuhan sedang menunggu orang-orang yang seperti Ibu Suren, yang pergi meninggalkan iman Kristen, pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus setia menunggu. Dan Ibu ini telah membuktikan 20 tahun dia pergi berjalan jauh dari Tuhan dan pada akhirnya kembali. Dan selama 20 tahun itu Ibu ini punya kerinduan dan beliau tidak begitu konsen pada agama yang baru yang dia anut waktu itu. Ya walaupun dia diajar untuk serius, tapi di hatinya itu masih ada dorongan-dorongan. Ya memang ya kalau orang sudah termaterai dengan darah Kristus, ya pasti suara hatinya akan bersuara keras, karena suara hati itu gak bisa dibohongin. Ibu, anak-anak sekarang bagaimana? Apa mengikuti iman Ibu atau masih belum di dalam Tuhan? Mengikuti iman bapaknya. Oh, ada berapa anak, Bu? 5. 5. Belum ada yang ikut jejak Ibu untuk mengikuti Tuhan Yesus? Ada. Susah sih kalau saya mau cerita. Anak saya 3, tapi 2 ini yang saya piara. Pokoknya Ibu lakukan saja apa yang Ibu bisa lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya berdoa, ya sisanya nanti Tuhan yang berperkara ya. Karena untuk datang kepada Tuhan kita nggak bisa paksakan orang ya. Ibu juga 20 tahun tinggalkan Tuhan, Tuhan masih tetap menunggu ya. Dan akhirnya apa? Ya.
sekarang setelah di dalam Tuhan, walaupun berbeda dengan anak-anak, berbeda dengan suami, bagaimana perasaan ibu hari ini? Bahagia. Bahagia karena punya Yesus. Benar. Ya, ibu nggak merasa gimana ya, karena ya dianggap mengkhianati suami, mengkhianati anak-anak. Nggak ada perasaan-perasaan bersalah terhadap suami, terhadap anak-anak. Apapun yang terjadi, saya sudah siap terima semuanya. Ya, yang penting balik kepada Tuhan ya. Berarti ibu lebih cinta Tuhan Yesus sekarang ya. Puji Tuhan. Akhirnya setelah 20 tahun menjalani perjalanan sebagai seorang mu'alaf, ia sampai pada titik di mana hatinya menemukan kebenaran yang tak biasa lagi ia sangkal. Bukan keputusan yang mudah, ia harus menghadapi kehilangan, penolakan, bahkan rela meninggalkan segalanya. Namun baginya, menemukan kasih dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Kisah ini bukan sekedar tentang perubahan keyakinan, tetapi tentang keberanian untuk mengikuti suara hati dan panggilan iman, apapun risikonya. Karena ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Kiranya kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya ke dalam hati yang rindu mencari Tuhan. Ya teman-teman yang terkasih, biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita dan iman kita semakin kuat untuk terus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita satu-satunya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.